Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Bio Langgeng Pangestu NIM 1921215150, Zujin Husnaini NIM 1921212158, Umi Amalia Azahro NIM 1921212199 dari kelas HKI 5E dengan tema kredit card dan praktik persaingan usaha. A. Pengertian kredit card. Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari kredit card, yang merupakan kata majemuk. Kredit card atau kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan penggunanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang. Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak besar, biasanya berbentuk persegi panjang, untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi, credu, yang mempunyai arti percaya. Kemudian diadopsi oleh masyarakat sebagai alat membeli atau menjual secara angsuran, dan disertai dengan bunga bank. B. Mekanisme transaksi dengan kartu kredit. Persyaratan pokok untuk menjadi anggota atau pemegang kartu adalah harus memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan per tahunnya. Pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan uang iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu. Gold card lebih mahal daripada regular atau classic card. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua pedagang atau merchant atau service establishment yang menerima merek kartu yang dimiliki. Merchant biasanya mengenakan charge atau biaya antara 2-3% yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi merchant. C. Kredit card dalam pandangan hukum Islam. Kartu kredit dalam pandangan syariah hukumnya adalah haram karena mengandung unsur riba dalam penggunaan kartu kredit. Riba diperoleh dari bunga tiap bulannya. Apabila pengguna tidak membayar tagihan secara penuh, maka bunga dari jumlah yang belum dibayarkan akan ditambahkan ke jumlah tagihan hutang. Jika hal ini terjadi, maka pengguna akan membayar bunga berbunga atau bunga majemuk. Setiap pembelanjaan baru dapat dimasukkan ke dalam total tagihan dan mulai ditagihkan bunganya dan begitu seterusnya. D. Pengertian persaingan usaha. Persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, sangat merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Secara etiologi, persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang berarti persaingan atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. E. Sejarah hukum persaingan. Sejarah hukum persaingan mengacu pada upaya oleh pemerintah untuk mengatur pasar kompetitif untuk barang dan jasa, yang mengarah ke arah modern kompetisi atau antitrust hukum di seluruh dunia saat ini. Catatan paling awal menelusuri kembali upaya legislator Romawi untuk mengendalikan fluktuasi harga dan praktik perdagangan yang tidak adil. Sepanjang abad pertengahan di Eropa, raja dan ratu berulang kali menindak monopoli, termasuk yang dibuat melalui undang-undang negara. Doktrin hukum umum Inggris tentang pembatasan perdagangan menjadi cikal bakal hukum persaingan modern. Ini tumbuh dari kodifikasi antitrust Amerika Serikat
Amerika Serikat undang-undang, yang pada gilirannya memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan hukum persaingan komunitas Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Semakin fokus, telah pindah ke penegakan persaingan internasional dalam ekonomi global. F. Tujuan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan ekonomi, khususnya kebebasan untuk bersaing, freedom of competition. Selain itu, hukum persaingan usaha memiliki tujuan lain, diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi atau prevention of abuse of economic power, yaitu dengan menjamin supaya persaingan terjadi secara proporsional. Dalam arti, pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan. Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang diharapkan dapat memberikan aturan main kepada pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli. Di beberapa negara, undang-undang semacam ini lazim disebut dengan undang-undang antitrust atau anti monopoli, asas dari UU nomor 5 tahun 1999, sebagaimana diatur pada pasal 2. Jenis persaingan usaha. Persaingan usaha biasanya terjadi antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lainnya. Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Dan juga Normin S. Pakpahan berteori, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat atau perfect competition dan persaingan tidak sehat atau imperfect competition. Persaingan sehat memiliki ciri yaitu menjamin persaingan di pasar yang inheren dan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan. Terus menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen dan membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri tindakan anti persaingan. Tindakan anti persaingan merupakan tindakan yang hanya dilakukan oleh suatu individu. Nah, misal monopoli. Apabila suatu pasar tidak ada pesaing usahanya dan konsumennya terlalu banyak dan mau tidak mau hanya usaha dia yang ada, maka pesaing usaha tersebut dapat memonopoli barang di pasar tersebut jika tidak ada pesaing atau memang konsumen dia yang paling banyak. Terus, kartel adalah bangunan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis yang secara terbuka sepakat untuk mengatur kegiatan di pasar, atau ini semacam perkumpulan para pesaing-pesaing usaha untuk mewujudkan tujuannya atau biasa disebut dengan kong kali kong. Dominant firm adalah pasar dengan jumlah produsen yang banyak, tidak identik bahwa pasar tersebut bersaing dengan sempurna. Tindakan persaingan curang. Tindakan persaingan curang ini ada ciri menonjolnya yang rata-rata para pesaing usahanya yang menggunakan persaingan curang ini. Cirinya yaitu mempengaruhi konsumen melalui informasi yang menyesatkan, atau mempengaruhi konsumen itu agar tidak ke pesaing usahanya, agar konsumen tersebut beralih ke dia. Terus menukar dengan produk lain, menjelek-jelekan nama pesaing usaha, menyebar informasi palsu, mengintimidasi konsumen maupun pesaing, mengganggu penjualan pesaing, memberikan ancaman. Itu adalah salah satu ciri dari
tindakan persaingan curang. Ya, intinya di tindakan persaingan curang ini untuk menjatuhkan atau menjelekkan atau hal buruk lah kepada pesaing usaha. Ya, cukup di sini presentasi dari kami. Bila ada salah kata itu berasal dari kelompok kami. Bila Anda bertanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.